Saya tunjukkan. Jalan deh, Mbak. Iya. Kenapa, Mbak? Ya, mundur! Mundur! Lokasi di sekitaran Cibinong yang lama tak berpenghuni mengisahkan cerita mistis yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Pertebal imanmu, terangi jiwamu. Buang resahmu, kalahkan takutmu. Dan inilah Jejak Paranormal. Jadi itu kantor, bukan Ya. kantor, udah hampir Kantor apa nih? kantor, dulu katanya kantor pemasaran, ini kan komplek. Oh ini, oh iya depan situ ya. Komplek. Cuman ini nggak jadi karena perumahannya belum sampai sini. Nah, katanya itu di sini, kalau kata warga, ini tuh banyak penampakan siluman, ular. Iya sih. Katanya kepalanya manusia. Nggak parah sih Sondang kalau aku lihat Badan ya? setengah badan. Sampai badan. Terus di situ ada harimau. Iya. Terus katanya kalau di atas tuh banyak yang lihat penampakan kuntilanak. Terus ada ngeliat perempuan yang mukanya berdarah-darah. Kalau Mbak Mija sama Tana nih nerawang sedikit. Iya, gimana nih? Masa? Ya, Ana memang Kak Ana sempat melihat. Tapi justru Ana dari awal datang, Ana dari arah sebelah sana justru diajak berkomunikasi oleh seperti sosok-sosok leluhur ya. Sosok leluhur, dan kalau Ana lihat itu sosoknya kayak pendekar. Iya. Karena dia ada yang bawa golok panjang. Dari arah sebelah sana loh, mereka justru yang menyambut kita tuh itu Mbak. Katanya sih di situ ada makam Jawara. Oke. Jawara ya, kayak pendekar gitu. Soalnya pakai baju hitam, dan itu ada beberapa loh. Oh, ada beberapa. Dan yang Ana bingung, mereka menyambut kita ada yang dengan berbahasa Sunda, ada juga yang berbahasa Betawi. Kita udah mau sampai di lokasi syuting kita kali ini. Oh iya, itu ada. Aku lihat kayaknya ada gedung kosong ya. Aku juga kayaknya tertarik banget, pengen tahu hal-hal mistis gitu. Betul. Oke. Halo. Halo. Oke. Ya, kalau gitu Udah kita siap. silakan ke Mbak Mikan dan Ya. Mbak Irma. Ya, mereka ya yakin lah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Ya, bismillah. Mudah-mudahan ya Mbak ya. Siap. Ya. Gimana kalau untuk menghabiskan rasa penasaran dari Irma? Mana kalau Irma melakukan penelusuran sendiri ditemenin kameramen? Iya. Nanti kita cocokkan apa yang Irma lihat dan rasakan dengan apa yang kita lihat dan juga kita rasakan juga ya Mbak ya? Lihatin, Mbak. Udah ngerasain apa, Mbak? Aku nggak berani nih ngeliat sini. Kayaknya merinding aku lihat ruangan ini. Ini ruangan ini kayaknya nih. Tuh aku merinding tuh. Ini apa sih, teras ya, balkon? Iya, ya? balkon. Balkonnya Allah Akbar. Apaan? Apaan beda? Ada suara sih. Hah? Ada suara.
Aku nggak berani ke pohon ini ah. Serem. Saya maju lagi ke depan. Kayak pojok-pojokan situ juga. Aman. Aman, Mbak. Udah yuk kita turun aja. Suara, Mbak. Suara. Kayaknya di sebelah sono no suara-suaranya nih. Bau menjan ya. Itu suara. Sono no suaranya mas. Halo. Halo. Gimana sayang, gimana? Ya nggak dengar suara aja gitu. Suara ya. Terus? Ada pohon di atas, pohon gede gitu yang aku kayaknya merinding di situ. Tuh. Sama ini aku lihat kayak di kamar mandi, nggak tahu kamar mandi, nggak tahu apa tuh yang ruangan kecil tuh di atas tuh. Aku pas ngelihat pas mata menuju ke situ langsung merinding. Ini yang mau di belakang sini nih. Tadi ada kayak pohon bambu di situ. Iya. Jadi kalau Kak Ana lihat sih memang tadi sempat memang tadi juga menurut warga di sini kan lantai atas tuh ada kuntilanak ya. Dan sosok kuntilanak itu memang tepat yang di kamar mandi kecil itu. Jadi si kuntilanak itu memang berada di ruangan yang kecil itu, di kamar mandi itu. Dan kalau pohon bambu tuh pocong. Oke, jadi setelah ini kita akan mencoba dengan Mbak Irma lebih masuk ke dalam, ke dimensi lain. Saya sendiri lagi. Enggak, kita bertiga. Kita bertiga. Jadi kita akan mengeksplorasi lokasi ini lebih dalam lagi agar lebih jelas sebetulnya apa misteri yang tersimpan di lokasi ini. Ya, jadi nanti apapun yang kita lihat dan rasakan itu dengan Meraga Sukma ya, Mbak ya. Betul. Jadi maksudnya Meraga Sukma, jadi badan kita bertiga tetap di sini, tapi nanti Sukma kita yang jalan-jalan. Ya, Mas Bro boleh minta lilin dan bunga ya. Nah, oke. Mbak Irma, seperti itu, santai aja, relax. Rasakan aja, tidak perlu dilawan. Coba mata santai aja. Rasakan aja. Saya di belakang. Mbak Irma tetap dalam kesadaran Mbak Irma. Saya hanya menugasi Mbak Irma untuk lebih peka terhadap pendengaran, lebih peka terhadap penglihatan, lebih peka terhadap batin. Dan kalaupun di alam sana atau di dimensi lain bertemu seseorang atau maksudnya bertemu sosok, maaf, kalau memang bisa diajak untuk berkomunikasi, apapun yang mau ditanyakan, kalau berani tanyakan. Ada perempuan tuh jalan. Ada perempuan jalan, pemirsa. Agak gemuk. Wajahnya rusak mungkin atau biasa saja atau pucat atau Pucat. Rambut sebahu. Sekitar 40 tahun ke atas, 45. Hampir setengah baya. Terus masukin lagi, pergi lagi, kalau masih berani terus berjalan. Kalau ada yang bisa diajak komunikasi, coba ajak komunikasi, ajak ngobrol. Dia nggak suka kayak lihat aku. Jalan lagi, jangan cuma berkeliling di sekitar rumah ini karena tempat ini luas. Sukmanya Mbak Irma bisa jalan-jalan kemanapun, terus lihat terus. Kalau aku pusing, Mbak. Pusing. Nggak apa-apa, terusin, kita di sini proteksi, kita Mbak Ana sama Mbah Mijan jagain biar lebih jelas lagi. Kayaknya ada anak kecil ya. minta air. Berapa orang? Berapa sosok maksudnya? Aku sih lihat sekitar kayak 3 orang. Ya. Jadi sedang bermain-main juga sih ya, Mbak. Cuma saya rasa dengan karena memang Mbak Irma mengaku pusing, kita boleh menyudahinya. Oke, baca istighfar ya kali. Astagfirullahaladzim.
Astaga. Ya, sip. Pemirsa, Ana sedang mencoba untuk meraga sukma. Jadi, ketika saya melihat Ana sekarang, Nggak usah, nggak apa-apa. Ana sedang melakukan sebuah perjalanan. Ini bukan apapun, tapi kalau saya mencoba merasakannya ya, ada yang memang ingin ditemui. Jadi normalnya tubuh kita ketika kita meraga sukma itu maksimal 10 menit. Itu pun sudah bisa mendapatkan banyak informasi. Jadi kalau Mbak Irma tadi ngeliat perempuan itu di mana, Mbak? Mbak, lantai 2 kan? Di atas. Di atas. Terus itu anak-anak kecil kayak ngikutin itu perempuan. Oke. Ana balik. Ana balik. Ana. Hah? Harusnya cukup. Ana? Ana? Dengar suara cewek nggak sih? Ana balik. Tuh. Astagfirullahaladzim. Mbak Irma. Saya akan coba menyusul Ana. Biar cepat pulang ya. Mbak Irma punya satu kunci. Ketika dalam waktu 1 menit saya tidak kembali, Mbak Irma boleh panggil nama saya di telinga kiri. Oke? Di telinga kiri. Di telinga kiri, ya. Karena ini sudah terlalu lama, saya rasa ada sesuatu yang nggak beres. Tapi nggak apa-apa nih, Mbah ya, aman ya? Nggak apa-apa, aman. Tapi dalam 1 menit ya? 1 menit. 1 menit saja. Mbah Mijan. Assalamualaikum. Mbah, bangun, Mbah. Mbah. Mbahnya belum bangun. Ada pulang, udah. Hah? Udah. Kenapa nih, Mbak? Gak apa-apa. Itu tolong dilemesin, tangannya dilemesin biar lemas semua. Oke. Ya, jadi apa ya? Ini bener-bener Kak Ana rasain loh, Irma. Jadi tadi pas kami raga sukma, Kak Ana makanya bilang, kamu keluar. Karena Kak Ana juga berusaha lihat, nah kamu nggak keluar gitu loh. Irma nggak keluar dari gedung ini kan. Cuman yang ada cuma lihat ke atas pun lewat jalan sini. Cuma nongol ke atas doang. Penasaran, terus tiba-tiba dari arah bagian sebelah sana, seperti ada rombongan, sosoknya sama seperti manusia seperti kita, sosoknya sama, terus mengajak Ana untuk ke sebelah sana. Jadi di arah sebelah sana tuh, Mbah, di dimensi lain tadi kita bareng kan ketemu di situ kayak ada pondokan. Iya, terus saya bilang, loh, jadi pas saat Ana ada di lokasi itu, dia lagi nyaman dengan banyak orang di sana, ngumpul. Makanya apa sih yang lagi diceritain, saya panggil aja sampai susah. Itu apa? Jadi serunya gini, ternyata di sana tuh seperti ada pondokan. Kalau kita di alam manusia, Ana ngobrol posisi seperti ini tadi. Kayak ada pondokan, dan di situ Ana ketemu dengan apa namanya, leluhur ya, bisa dibilang leluhur. Karuhun di Cibinong. Dan sosok tersebut mengaku bernama, sebenarnya bukan Mbah loh, panggilan Eyang. Iya, mengaku bernama Eyang, dan sosok Eyang tersebut memakai jubah putih, memakai
memakai sorban dan ada kumpul bersama seorang istri dengan ada seorang istri dan istrinya juga itu mukanya bercahaya dan konon menurut eyang tersebut beliau itu dia dengan ceritanya beliau itu sewaktu beliau hidup beliau adalah penyebar agama Islam di daerah Cibinong dan satu yang beliau pesankan kepada Ana dan kepada seluruh tim, jadi intinya mohon maaf minta dipesankan mumpung ada seseorang yang memang bisa diajak komunikasi di sini adalah tempat yang bisa dibilang positif. Tapi ada arah bagian lain orang bukan warga Cibinong saja bahkan warga dari Bogor dari Parung sering mendatangi tempat sini untuk dipakai sebagai tempat negatif yaitu mereka membawa sesaji untuk meminta seperti togel. Orang-orang yang datang ke sini yang berniatnya positif maksudnya untuk bersilaturahmi biasanya meminta izin dulu ke juru kunci. Mari kita coba untuk menengok juru kunci kita sebagai etika kita mendatangi lokasi yang memang tertuju. Ya. Suasana yang semakin menegangkan tidak membuat tim jejak paranormal berhenti melakukan penelusuran. Assalamualaikum. Sakit ya? Iya, Teh. Sudah berapa lama sakitnya? Tidak ada, kira-kira 4 bulan. 4 bulan ya? Iya. Enggak. Parahnya baru sebulan nih. Parahnya baru sebulan. Ya. Kami dari tim jejak paranormal, Kak. Iya. Sebetulnya niat kita ingin ngajak si Akang buat ke makom, tapi ternyata kan lagi sakit. Jadi kami minta izin biar kami sendiri untuk ke sana. Ya, Bapak sekali lagi kami mohon izinnya untuk mendatangi makom dan menelusuri daerah sini dan intinya doa dari kami semua mudah-mudahan akan cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, diangkat penyakitnya, ya. Ya, cepat sembuh ya, Assalamualaikum. Ya, Bang. Ya pemirsa, saat ini kita sedang berada di sebuah lokasi dari makom. Ya, menuju ke makam ya. Kenapa Mbah? Ini maksudnya apa ini? Apa? Ingat ya, saya kesini sudah diizinkan. Mau kamu apa? Hah? Bisa merasa ada sebuah tarikan yang dia nggak suka ke sini, padahal kita mau syarah dan kita sudah diizinkan sama juru kuncinya loh. Tunjukkan. Kurang ajar dia. Tuh, itu, coba lihat, lihat semua itu. Kamu jangan menghalangi saya ya. Kita di sini berniat baik. Nanti kamu ketemu. Kenapa Mbak? Mbak Mijan? Ayo. Kenapa? Tanah, Mbak, tanah, Mas. Ya, kesana. Apa? Ayo. Hah? Baik. Ayo, Mas, kesana. Ayo. Hati-hati ya, pegangan ya. Ayo. Aduh. Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa.
Jadi emang sepertinya kita udah disambut banyak banget. Tiba-tiba los juga sih di sini ada dua sosok. Dua sosoknya seperti sosok manusia dan seperti cepet narik. Ayo, 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 ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awas keinjak nih kuburan. Yang Mbah tadi kemana? Assalamualaikum, assalamualaikum. Mbah. Enggak. Tadi kita tuh ngerasain kayak ada yang Ah, mau ngehalangin. oke. Padahal kita sudah dapat izin dari. Iya. Ha-ha. Tunggu aja nanti. Dan ini Irma, tadi Ana sempat cerita, Ana ini tadi kan belum pernah sama sekali ke sini ya Mbah ya. Tapi tadi Ana cerita di sini tuh seperti ada pondokan. Nah disinilah tadi Ana berkumpul. Oh, yang tadi Mbak Ana pingsan. Iya, seperti ada pondokan. Padahal kita baru banget kan ke sini, bahkan kita nggak tahu jalan untuk ke sini. Jadi pemirsa, ini adalah salah satu makom yang bersejarah dalam kepercayaan dari masyarakat Cibinong bahwa lokasi ini adalah makam Eyang Juber. Yang Beliau iya betul. adalah seorang pejuang Islam yang babat tanah Cibinong dan mereka semua salah satu dari penyebar agama pertama di sini. Tapi ini Ana ada sedikit informasi, kemarin beberapa hari yang lalu katanya ada seseorang yang datang dan membawa sesuatu. Jadi beliau mengatakan seseorang tersebut menyimpan barangnya untuk supaya mungkin dengan maksud diisi hodam atau diisi energi. Coba kamu cari di sebelah sini, Kak Ana cari di sebelah sana. Apa nih kayak ada batu akik? Tapi memang sih petunjuknya di antara dua makam ini tolong dicarikan dan diambil karena tidak usah menyimpan apapun di sini mungkin kecuali hanya untuk berdoa. Dan kita akan mencoba untuk memecah tim. Ana melanjutkan penelusuran dengan Dari warga Cibinong ya. Dan saya bersama dengan Mbak Irma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sekarang Ana melakukan penelusuran ditemani Bella ya. Iya. Bella adalah warga asli sini Bella ya? Iya. Iya, warga asli sini. Sebelumnya Bella pernah mendengar nggak tentang fenomena-fenomena yang... Ya katanya kalau misalnya lagi hujan-hujan kayak gini tuh sering banget cewek berbaju merah, Cewek pakai berbaju. payung merah, Pakai payung bawa- merah. Bentar, yuk. Assalamualaikum. Ini ada beberapa sosok berpakaian macam-macam ya. Jadi ada, tapi Kak Ana nggak akan sini sayang. Kak Ana nggak akan sebutin dulu karena di sini nanti Kak Ana mau kamu yang visualkan, mau kamu yang sebutkan sosoknya berpakaian seperti apa, berwujud seperti apa. Dengan cara Kak Ana membuka mata batinnya Bella. Tarik nafas. Buka pelan-pelan, lihat ke arah sebelah sana. Tuh di situ ada berbaju putih. Oke, betul sekali. Tadi seperti ya, terus. Kayak ada perempuan. Betul, terus perempuannya kayak gimana? Mau dideketin nggak? Samperin. Ya, pemirsa, ekspresi dari Bella bisa dilihat karena di sini mata batin Bella sudah mulai ngebuka dan peka. Tangan kamu sebelah. Terus kamu pejamkan mata kamu. Kalau kamu ada hentakan atau apapun yang terjadi, jangan kamu tahan. Di sini kamu menarik beberapa sosok. Kak Ana mau menarik beberapa sosok dan berinteraksi. Nanti kamu kalau merasakan ada sentuhan atau ada apapun, kamu cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, ini mau kemana? Terus aja ikutin. Up. Sekarang kamu pelan-pelan kamu rasain. Di situ. Terus kalau kamu rasain, ini kamu sedang bercengkeraman dengan sosok apa? Kamu raba. Tahan belakang. Assalamualaikum. Ini bau kayak bau mayat ya. Ini baunya.
Baunya kencang. Oh, ini tuh, aduh, ngeri deh. Nggak tahu, mukanya rusak. Jadi darah semua, ampun. Baju. Iya, ininya nih kayak bekas ngegorok gitu. Kamu sosok yang memang sering memperlihatkan ke warga sini dengan berwajah dan berlumuran darah? Iya. Oh, iya. Sakit mungkin jadi. Iya. Kamu bisa ngobrol nggak sedikit aja? Atau kamu perdengarkan suara tangisan kamu atau tertawa kamu? Saya ingin mendengar. Kami ingin mendengar. Terus kami ingin mendengar. Tadi saya sempat mendengar rintihan kamu. Kamu bisa kok. Hah? Iya, terus? Iya. Kamu kenapa? Dibunuh atau kecelakaan? Leher kamu semua kenapa? Air matanya banyak banget. Kalau kamu kecelakaan, kamu ngangguk. Oh, bukan. Kamu dibunuh? Iya. Apa kejadiannya sudah lama? Oh, sudah lama. Sebelum ada bangunan-bangunan di daerah ini? Iya. Oh, iya. Kami doakan untuk Anda, semoga arwah Anda pun tenang. Nggak mengganggu, Mas. Tidak mengganggu lagi ya. Jangan memperlihatkan wujud Anda lagi ya. Bella, sayang pulang yuk. Assalamualaikum. Iya pemirsa, karena memang lokasi di sebelah gedung yang tadi kita penelusuran memang bisa dibuktikan di sini juga lumayan ya, bisa dibilang aura mistisnya cukup berasa, keangkerannya juga cukup berasa, bukan karena disangkut pautkan dengan makam, karena memang lokasi ini juga bisa dibilang masih setengah hutan ya, masih banyak tanah-tanah kosong. Jadi masih ada lagi tempat yang tadi sempat Ana lihat ada sosok siluman ular itu ya, dan bahkan menurut cerita warga pun sama. Jadi sekarang kita menuju ke arah sana aja. Yuk. Ya pemirsa, tadi Ana lihat ada sosok ular masuk ke arah ruangan ini, jadi kita sangat penasaran. Kamu nyium bau sesuatu nggak? Wangi banget. Malah wangi loh di sini. Ini sosoknya tepat ada di sini. Tapi Kak Ana nggak akan kasih tahu ya, Ana nggak akan kasih tahu posisi ekornya, posisi kepalanya, karena di sini Ana mau Bella yang berinteraksi. Nanti Bella, jadi Bella pun jangan sekedar mendengar cerita dari tetangga atau dari warga. Di sini dengan ikut penelusuran dengan tim jejak paranormal, apa yang diceritakan warga mereka pernah melihat. Di sini Bella bisa langsung merasakannya. Oh, iya, betul sekali. Terus, rasanya kayak gimana? Licin. Kamu merasakan sesuatu nggak di pundak kamu? Kayak ada ekor ular gitu. Lagi melilit. Iya, terus? Berat nggak? Banget. Terus lagi apa yang kamu rasain? Kaki juga jadi berat. Kaki berat, terus? Nggak bisa melangkah, bisa nggak melangkah? Beneran? Coba. Terus langkahin. Terus. Allahu Akbar. Dengar nggak, Kru? Iya, kedengaran Desisannya dengar ya? Karena ularnya memang bisa dibilang cukup panjang ya. Dan di posisi tangan Ana ini adalah posisi letak kepalanya. Kamu istighfar. Tarik nafas. Sekarang gimana hatinya? Enteng. Sebelumnya kamu pernah ngerasain belum interaksi seperti ini? Nggak pernah. Belum pernah, jadi ini pengalaman pertama kamu ya? Pertama. Lanjut keluar ya, karena energinya makin gak enak, makin gak nyaman. Bau-baunya udah gak enak ya. Bau ya kayak bau bunga, Kayak bau bunga, busuk gitu. Kru, boleh minta belatung saya? Ini Mbak Irma.
Oh, ini. Ini namanya belatung. Dia bisa menunjukkan satu lokasi yang seperti yang mengandung energi paling besar atau paling dekat, seperti itu. Oke, saya minta next shotnya ya, Farid. Mbak Irma, kita akan mencoba melakukan sebuah pendeteksian dengan si belatung. Kamu boleh tunjukkan energi di tempat ini yang paling dekat. Energi negatif di tempat ini yang paling dekat. Tunjukkan. Tunjukkan aja. Ayo tunjukkan. Jalan dia, Mbak. Jadi belatung kita menunjukkan lokasi tepat di arah sana, Mbak Irma. Nah, sini aja nggak apa-apa. Sini aja. Ya. Saya di belakang Mbak Irma, tidak perlu khawatir. Rasakan betul dan ceritakan. Yang perempuan tadi lagi, Mbak, aku lihat. Oke. Mbak Irma, apa Birsa? Ada satu sosok wanita. Subhanallah. Dia berjalan. Dia turun dari atas. Coba rasakan. Nih. Mbak, tanganku ini pegel banget. Gak apa-apa. Rasain aja. Saya di belakang Mbak Irma. Rasain aja terus. Rasain terus. Pinggang aku paling... Ya. Lepasin aja. Tanganku ngilu nih, Mbak. Oke. Boleh minta bantu. Oke. Lambungku sakit. Jadi Mbak Irma merasakan suatu interaksi dengan tadi satu sosok dan dia sudah mulai kabur ke sana. Nanti kita cek ke sana. Tapi kita coba obatin dulu. Mungkin Mbak Irma untuk sementara diistirahatkan dulu. Saya akan coba mengejar sosok yang tadi dan sempat lari ke sana. Ini nih, tadi di mana di saat kita meraga sukma, di sini ada sosok ibu-ibu. Ada sosok ibu-ibu, tapi yang lucu sosok-sosok kerdil yang ada di situ. Ana penasaran siapa mereka, karena mereka berkerumun. Mereka berkerumun begitu banyaknya, bisa lebih dari 5, 7, 8, bahkan lebih dari 9. Siapa mereka? Kenapa mereka ada di sini dan mereka anteng bermain-main di sini? Ana akan masukkan salah satu sosoknya ke Bella. Berdiri. Yuk, ayo main yuk. Yuk, main. Mau main apa? Yuk, tadi ngajak main. Mau main apa? Tuh, mainnya tetap di kerumunan yang tadi. Adek, kamu kenal nggak sama sosok yang di sana, sosok perempuan di sana? Berani samperin dia? Samperin yuk. Ayo, samperin yuk. Ayo teman-temannya tuh, ajakin teman-teman kamu, ajakin teman-teman kamu biar bareng. Ayo. Yo tuh udah ngajakin teman-temannya, yuk samperin ya. Berani, ayo sama teman-temannya berani. Ayo. Ini jalan kerdil kayak gitu, kakinya ngelipet-lipet. Aja kenalan, tanya dong sama kamu, tanya. Siapa namanya? Tuh, ayo. Siapa namanya? Oh, siapa namanya? Terus dia jawab apa katanya? Siapa nama dia? Siapa? Tanya lagi apa di sini? Siapa di sini? Suaranya suara kayak anak-anak. Terus dia jawab apa? Bener, memang sosok kuntilanaknya nggak mau ngomong. Seperti Ana bilang, mukanya asem, sengak. Tanya, kenapa kamu nggak suka sama kita? Kamu tanya. Kenapa kamu nggak suka sama mereka? Jawab apa? Katanya rame, mengganggu dia. Oh, jadi katanya rame. Sekarang gini,
Saya mau lihat kamu main lagi sama teman-teman tadi. Ayo main lagi. Main lagi. Gimana main lagi? Gimana caranya main-main kamu sama teman-teman? Bisa dilihat jalannya pemirsa. Ini bisa dilihat, ini jalan seperti anak cerita. Ini kerdil, ininya banyak sekali dagingnya dan jalannya bisa dilihat. Ini mereka sedang main-main karena jumlahnya lebih dari 9 ya. Kalau anak hitung tuh udah banyak banget. Terus selain kamu, siapa lagi yang ada di sini yang kamu tahu? Siapa lagi? Dan macan. Oh. Elus macannya dong. Elus macannya. Macannya baik ya? Iya. Oke. Udah. Terima kasih ya. Kamu sudah mau main-main sama kakak di sini. Sekarang kamu keluar lagi dari sini dan kamu main lagi sama teman-teman kamu, ya? Pulang ya. Pulang ya, Dedek ya. Belatung, tunjukkan energi yang terdekat di tempat ini. Oke. Oh, cepat sekali deh. Allah Akbar. Belatung menuju ke arah sana. Boleh disimpan kan, kru? Saya akan coba tes. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, lihat. Semakin keras. Wujud! 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 Dia mulai menggelantung tapi dia pergi. Kamu tadi kan, di saat saya musyawarah, kamu yang ganggu kan? Tunggu. Belatung. Saya masih penasaran, lokasi mana yang paling berat di lokasi ini? Lokasi mana yang energinya paling berat di lokasi ini? Tunjukkan terus. Jangan takut. Belatung. Terus. Dia ada sedikit penolakan. Di saat bawa ke atas, dia sedikit penolakan. Belatung. Oke. Terus. Pemirsa. Dia sudah nggak mau, pemirsa. Dan mengarahnya ke arah gunung, ke arah bukit. Mbak Irma. Ya. Gimana tadi, Mbak? Iya. Tadi Belatung sempat menunjukkan satu interaksi. Kita mencoba untuk menunjukkan tempat yang paling dekat ya energinya, dan dia menunjuk ke sana. Kita kejar ke sana. Jauh dari sini ya? Iya, ada satu interaksi. Saat kita kejar itu bener-bener semua pohon-pohon bambu itu bergerak dahsyat. Tapi saat kita mau coba untuk untuk sorot, dia kabur. Tadi juga ada suara nangis ya? Itu ya. Kamera normal. Oke, kamera normal lagi. Jadi juga di sini kita dengar suara orang nangis atau ketawa. Bener. Ini memang. Tapi Mbak Irma udah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Enak aja. Cuma pemirsa, saya masih penasaran dengan apa yang ditunjuk sama Belatung. Jadi yang ditunjuk sama Belatung, dia mengarah ke sebuah atas. Nah, tadi dari penelusuran Meraga Sukmanya si Ana, di atas itu ada sebuah petilasan yang justru dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk hal-hal yang negatif. Jadi nanti kita akan coba seperti apa hasil penelusuran dari Ana, dan kita akan bergabung dengan Ana untuk ke lokasi yang sudah membuat saya benar-benar marah dan penasaran, pemirsa. Ini dia satu lokasi yang ditunjuk sama Belatung.
di sini satu tempat yang memang dijadikan sebuah petilasan, tapi disalahgunakan oleh orang setempat untuk mengambil sesuatu hal yang negatif. Nah, Mbak, Irma kemana? Ya, Irma tadi sempat kondisinya lemah dan memang tidak bisa untuk ikut bareng kita. Berarti sama dong. Tadi juga fans yang di sini juga tadi pingsan sih, Mbak. Pingsan. Dan ini Ana ini yang lihat sama Ana mungkin ya. Iya. Jadi yang tadi pesan dari leluhur di sini, kalau memang di sini ada satu tempat yang bisa dibilang petilasan, tapi banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan tempat ini loh, Mbak. Dilihat pemirsa, fenomena di sini tadi tidak ada angin sama sekali, dan sekarang ada tiupan angin yang kencang. Kita akan mencoba untuk kamera infrared. Mungkin Ana boleh bisa memancing beberapa insting di tempat ini. Iya. Dan di sini sekarang kita cuma berdua ya, Mbak ya. Saya coba menarik dari belakang, dari Ana yang ada di sini. Iya, siap. Ana dari sebelah sini. Okay. Astagfirullahaladzim. Angin dan aroma-aroma yang aneh, ada wangi, ada bau juga mulai kita cium. Ada apa sih, Mbak, di belakang situ, Mbak? Aku tadi sempat ngeliat ya, ada kayak semacam goyangan di sini, tapi setelah kita cek nggak ada apa-apa. Iya. Oke, Ana? Ya. Sudah cukup ya, Mbak ya? Cukup. Pembuktian kita kali ini. Kru, sebaiknya kita panggil kru aja ya, kru. Boleh tadi normalin lagi, kru? Mbak, aku sih jujur ya, karena memang tadi tempatnya benar-benar sangat gelap dan kita hanya cuma memakai kamera infrared ya, Mbak ya. Tadi Ana banyak sekali ngalamin fenomena yang jujur, tadi sempat ngeblank, terus tadi juga belatung kayak ngeluarin suara krakak. Terus dari arah sebelah sana Ana juga mendengar kayak suara kayak orang digorok juga, dan dari belakang tuh kayak banyak suara juga kayak orang patah-patahin ranting. Kalau Mbak ngalamin apa, Mbak? Aku sih kayak sempat melihat kelebatan-kelebatan banyak, cuma nggak tahu apa. Tadi sempat juga aku kaget juga. Cuma yang jelas sih seperti kayak sesuatu hal yang bergelantungan di pohon itu. Sepertinya penelusuran kita kali ini alhamdulillah udah selesai. Betul. Dan pesan-pesan kita untuk masyarakat atau untuk siapapun, untuk oknum-oknum, ini adalah makam tidak bertuan. Dan jangan pernah menggunakan makam yang tidak bertuan untuk kegiatan yang negatif. Ya. Karena sesuatu hal yang negatif akan berdampak negatif kepada Anda sendiri. Tetap jaga keimanan kita supaya kita tidak terbawa oleh bisikan-bisikan yang membawa kita untuk ke jalan yang sesat. Saya Ana Cike. Saya Mbak Mijan. Tetap saksikan Jejak Paranormal hanya di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman adalah bekal manusia untuk melawan rasa takut. Saksikan Jejak Paranormal di episode selanjutnya.